Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah jemaat Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini benar-benar ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ada pada hari ini sini semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Bapa, karena kasih sayang-Mu yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami akan datang dengan segala beban berat kami, masalah kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang bercampur dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kami pada hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada hari ini maupun yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu akan melimpah di dalam kehidupan kami ya Pak. Biar ini menjadi doa kami dan kami mau nyatakan. Mari kita katakan sama-sama penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Hadir-Mu hidup, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi dari awal katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari katakan senapat, anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari awal kita mau katakan, penyertaan-Mu
segenap hati katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Mari dengan senang hati kita mau nyatakan anugerah-Mu. Yes, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Biar jemaat saja katakan anugerah. Yes, anugerah-Mu, anugerah semua karena anugerah. Kami ada di sini semua karena anugerah. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Mari lawat setiap hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami percaya kami akan dilawat Tuhan, kami akan dipulihkan. Ya, karena kasih sayang, karena Kau sangat mengasihi kami dalam kehidupan kami. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri dengan segenap hati kita mau katakan anugerah-Mu. Angkat dua tangan katakan anugerah-Mu. Rasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan. Yes. Bukan karena anugerah, bukan karena kekuatan kami, namun karena Engkau Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih sayang, karena Kau sumber. Ya, sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan anugerah-Mu. Angkat kedua tanganku katakan anugerah-Mu. Yes. Anugerah-Mu, ya anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Ya, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu.
kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Berikan kemuliaan Tuhan, sorakan haleluya. Mari kita sembah Dia. Ya lama syana lama ya lama syana lama sembah Dia, sembah Dia. Lama syaka pada malam, sebab Dia yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ya lama syaka lama syana lama kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk selama-lamanya, kasih setiamu kita pernah berhenti. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, angkat pujian penyembahanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya lama syana malam. Hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tinggalkan segala beban berat kita pada pagi hari ini. Fokuskan diri kita hanya menyembah, tinggikan Dia. Ya lama syana malam. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya lama syana malam. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya yang Ku andalkan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Satu-satunya yang Ku percaya, sumber kekuatan kami hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah satu-satunya yang Ku andalkan di dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang Ku andalkan. Katakan coba. Satu-satunya yang Ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Percaya dengan iman, Dialah penyembuh di dalam kehidupanku. Engkau Tuhan, Dia sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi. Dia sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia sanggup memulihku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan,
kami serahkan, kembalikan puji hormat kepada Engkau, karena adalah Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saatnya kami untuk bersukacita memuji lebih Tuhan lagi. Biarlah roh sukacita dan sejahtera mengalir dalam kehidupan kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang siap katakan amin. Haleluya. Beri kanan kiri, katakan dia baik. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Dia mati dan dia bangkit bagi Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu kita ada pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan pujian hormat kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan. Katakan, Allah penyelamatku, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan. Allah kemenangan, sorakan haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih, dia Tuhan, Allah. Sambil angkat jempolmu katakan dia baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Mari akan dua jempol betul. Sambil Bapak Ibu lihat kanan kiri, katakan dia baik, dia baik, dia baik, dia teramat baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dia sungguh baik, dia sangat, dengan wajah yang sukacita, berikan sukacita yang terbaik. Yes, katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik. Sekali lagi biar cepat saja, katakan amin. Yes, dia baik Bapak Ibu, dan teramat baik bagi Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Ya, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is to you and me. Jesus is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya, berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Ajab kau Tuhan,
agung dan perkasa. Katakan, kau sumber kemenangan, kau sumber kemenanganku, lah yang berkuasa memerintah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber pemenang, yes, ku lah yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, kaulah Raja mulia. Dari awal kita katakan sama-sama, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan tu rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab satu-satunya hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber pengharapanku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selama. Sekali lagi biar jemar saja. Yesus, kau katakan ajaib kau mulia, ajaib kau Tuhan. Yes. Biarlah kau yang berkuasa berdaulat di dalam kehidupan kami, karena kau layak memerintah untuk selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati jemaat Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Katakan, Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia. Segenap hati sekali lagi katakan dengan segenap hati, Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Kami kembalikan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami percaya bahwa di dalam setiap musim kehidupan kami, dalam segala keadaan kami, waktu yang terus berlalu, kami mau tetap memperkatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun musim kehidupan kami, walaupun suka dan duka, kami tetap percaya dan tetap setia sampai akhir mengikut-Mu Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sekali Yesus
selamanya Yesus. Yes. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Yang mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri dengan nyatakanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan siang, sekarang kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat kedua tanganmu. Kalau Kau mengasihi Dia, katakan dari dalam hati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan kelemahan kami dalam mengikuti kehidupan, namun kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami, menuntun kami, menguatkan kami, hingga kami mencapai kekekalan bersama dengan Kau. Yes, ini penyataan setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Sekali Yesus, sekali Yesus. Biarlah ini menjadi iman-Mu, doa-Mu. Kalau Kau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, karena kami percaya harapan kami hanya Kau. Sekarang kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan segenap hati katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus.
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan suara-suara yang terbaik. Haleluya. Mari sembah Dia. Ya Allah, makasih. Haleluya. Ya Ramasyandara Rama ya Ramasyandara Ramo. Kirana Rama ya Ramasyandara Ramo. Kirana Ramasyandara Ramasyande. Kirana Rama ya Ramasyandara Ramo. Kirana Ramasyandara Ramasyandara Ramo. Oh ya Ramasyandara Rama Karara Ramase. Ya Rama Syandara Rama ya Rama Syande. Yes Lord. Rama ya Rama Syandara Rama Rama. Ya Rama Syandara Rama Karara Ramase. Yes Lord. Terus mengalir Roh Kudus. Ya Rama Karara Rama. Penuh setiap hati kami. Ya Rama Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat tempat ini Tuhan, lewat rumahmu ini Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan pahlawan-pahlawan yang sedang tertidur Tuhan pada pagi hari ini. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan. I pray in the name of Jesus. Dalam namamu Yesus Tuhan, bangkitkan generasi-generasi di akhir zaman ini Tuhan. Bukan generasi-generasi yang tertidur, bukan rumah Tuhan yang tertidur, tapi rumah Tuhan yang memenuhi kemuliaan demi kemuliaan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah mengalir. Yes Lord, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Ada seseorang di tempat ini yang Anda masih memiliki sakit hati sampai hari ini. Saya tidak tahu siapa engkau. Yang sampai hari ini engkau masih belum pulih. Engkau belum bisa mengampuni. Terima kasih. Tuhan mengasihimu. Saya tidak tahu siapa engkau. Tapi ini berita, good news. Tuhan mengasihi engkau. Belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan untuk hubungan yang retak. Baik hubungan rumah tangga, baik hubungan antara orang tua dan anak. Pagi ini aku berdoa di dalam namamu Yesus Tuhan. Pulihkan the name of Jesus. Di dalam namamu Yesus. Pulihkan Tuhan. Pulihkan dalam namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicara atas setiap kami Tuhan pagi ini. Berikan kami hati seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap dibajak, yang siap dipupuki, dan siap bertumbuh Tuhan menjadi hati yang baru. Di dalam namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Hanya dalam namamu Yesus Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi di pagi hari ini. Karena biasanya selalu di youth, saya bersyukur ini kesempatan yang sangat saya hormati gitu ya. Karena kesempatan ini pasti tidak istilahnya tidak terus menerus gitu. Karena memang momen-momen di ibadah umum ini kan saya sangat jarang gitu ya. Saya diberikan tema tentang komunitas sel dan pertumbuhan iman. Yang saya banyak pengalaman gitu ya, apa yang pernah dipercayakan, apa yang pernah saya gembalakan dari satu kota ke kota lain. Selalu kalau berbicara komunitas sel, itu berbicara tentang hari lepas hari, saudara dan saya harus serupa seperti Yesus. Katakan amin. Harus setiap hari, harus dibentuk, harus dilatih,
semakin hari memiliki karakter seperti Yesus. Karena selama saya mengembalakan dari Jogja sampai Surabaya, dari yang namanya youth sampai ke tingkat keluarga, fokusnya goalnya cuma di situ. Jadi kalau goalnya nggak ke situ, salah. Karena memang setiap hari dalam komunitas sel itu kita pasti dibentuk, pasti dilatih. Katakan amin. Nah, saya nggak tahu kalau memang gereja rumah Tuhan ini mau hidup, ayo komunitas sel dibangun kembali. Katakan amin. Jadi yang saya juga selalu bagikan gitu ya, kedewasaan gereja atau kedewasaan rumah Tuhan itu bukan berbicara tentang jemaatnya banyak, saudara. Itu selalu saya, karena apa? Pengalaman-pengalaman ini saya belajar di situ. Keberhasilan gereja atau kedewasaan gereja di mana Tuhan itu memproduksi orang-orang baik keluarga, baik itu hubungan anak dan orang tua, baik itu pernikahan, baik itu pelayanan yang semakin hari semakin seperti Yesus. Yang semakin hari memiliki karakter seperti Yesus. Itu fungsinya gereja. Memproduksi orang-orang seperti itu. Katakan amin. Jadi bukan berbicara masalah banyak jemaat, tidak, saudara. Kalau saudara, makanya perlu pemuritan di dalamnya. Katakan murid. Katakan murid. Murid itu penting, saudara. Kenapa saya bilang perlu pemuritan gitu ya. Murid itu bukan program gitu ya. Tapi memang dari kita semua menyadari kita ini harus menjadi murid gitu. Kalau saudara nggak jadi murid, mau jadi apa? Pengikut. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Ya Pak ya? Kondisi semakin hari semakin tidak baik. Berita di dunia semakin hari semakin tidak baik. Tapi itu dunia. Kalau saudara membaca Injil, saudara memiliki hati yang haus dan lapar akan Injil, saya percaya saudara pasti akan tenang. Amin. Satu hal yang bagus kalau saya pelajari lagi ya. Saya juga banyak belajar begini, saudara ya. Terus belajar. Saya selalu bilang saya terus belajar gitu ya. Kalau saudara melihat Yesus ketika hari ketiga dia bangkit dan dia mengalahkan dosa maut, dia mengalahkan segala hal, dia bangkit, dia hanya menampakkan kepada siapa? Murid. Ya Pak ya? Just only murid. Yesus menampakkan pada murid loh. Bukan pada Herodes, bukan pada Kayafas, tapi kepada murid. Makanya penting, pemuritan itu penting, saudara. Bukan program, tapi dari gereja Tuhan ini harus bangkit. Dan saya percaya di akhir zaman ini, kondisi semakin hari semakin tidak baik, Yesus hanya menampakkan kepada murid. Nah ayo saudara, ayo, jadilah miliki sikap hati, mentalitas itu seperti murid. Yang siap dibentuk, siap dilatih, siap ditegur, supaya apa? Supaya Anda dewasa. Katakan amin. Katakan harus dewasa, saudara. Saya meresponi gitu ya, waktu awal bulan gembala kita Om Rudi itu menyampaikan bahwa akhir zaman gereja itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Saya sangat exciting, respon benar memang. Kalau saudara nggak dewasa rohani hari-hari ini, repot saudara. Kedewasaan rohani itu berbicara tentang keputusan hati sebenarnya. Ya Pak ya? Kalau Anda hanya mau pingin kayak anak-anak ya sudah. Itu keputusan hati. Tapi seharusnya saudara dan saya semakin hari yang semakin tidak baik, miliki keputusan hati untuk dewasa. Mau kondisi apapun dalam gereja, jangan pernah keluar dari gereja. Jangan pernah keluar dari rumah Tuhan, walaupun kamu digesek. Karena itu pembentukan. Katakan amin. Saudara nggak bisa begini ya saudara ya. Saudara nggak bisa kalau hari ini datang. Kenapa saya selalu bilang tentang murid gitu ya. Saudara punya mentalitas seperti murid itu siap dibentuk apapun kondisinya. Mau itu nggak enak, mau kamu seperti apa, itu murid. Berbeda kalau pengikut. Pengikut itu suka loncat-loncat saudara ya. Suka pindah-pindah itu pengikut. Ada gesekan sedikit pasti akan pindah. Itu pengikut itu. Ya jangan seperti itu. Tapi pada pagi hari saya mau bilang, jadilah murid. Katakan amin. Penting saudara. Dan saudara saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu tidak bisa disogok. Saya agak menceng sedikit ya. Tuhan kita itu tidak bisa disogok. Ada amin? Ya?
Mau kamu kasih persembahan, tapi kamu masih di luar buat dosa, gak bisa saudara. Tuhan gak butuh duit saudara. Pekerjaan Tuhan butuh uang saudara. Tapi Tuhan gak pernah bisa disogok. Ada amin? Jangan pernah disogok ya. Saya harap di akhir zaman ini kebenaranmu ini loh, harus engkau pegang. Karena kebenaran, pinggang kebenaranmu kalau kamu nego di sini, habis. Saya juga ngomong buat juga hamba-hamba Tuhan. Kebenaran harus tetap nomor satu. Jangan pernah disogok apapun. Saya tahu kita semua perlu uang. Tapi kalau kita mengandalkan Yesus, saya percaya Tuhan pelihara kita. Ada amin? Jangan pernah sobok, jangan pernah nipu. Ya, saya cuman agak sedikit melenceng dari situ ya. Teman memang itu yang ditaruh di hati saya. Berbicara murid, berbicara tentang berbuah saudara. Kita buka di Lukas 6. Kita buka di, Lukas 13 ayat 6. Saudara nggak bisa main-main kalau di hari-hari ini cuma hanya sebagai pengikut aja. Datang ke gereja, duduk, dengar khotbah, cari pembicara. Nggak bisa saudara. Saudara harus memiliki sikap hati, mentalitas seperti murid dan harus berbuah. Saudara perhatikan seperti ini ya. Akhir-akhir ini kalau saya lihat gitu ya. Saudara jangan cari cuma yang menginspirasi saudara. Dan saudara juga jangan sampai mentok sampai mencari yang mengimpartasi saudara. Itu salah. Tidak masalah. Tapi kuncinya kerajaan Allah berbicara tentang warisan. Katakan warisan. Jangan cuma minta doa aja. Tapi Anda harus mewarisi loh. Katakan amin. Saudara punya anak. Kalau saudara tidak mewarisi anakmu dengan kekekalan, rusak anakmu pasti. Ya Pak ya? Nah gereja Tuhan pun juga seperti ini. Harus mewarisi takut akan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Karena generasi demi generasi terus berjalan saudara. Kalau saudara cuma stuck di kamu aja, saya mau bilang tadi tuh, fokusmu cuma kamu aja, mengasihi dirimu aja. Itu udah salah. Makanya perlu dimuridkan. Supaya impartasi itu Tuhan mewarisi. Warisan itu berbicara bukan sesuatu yang fana, yang kita lihat sampai hari ini, bukan, tapi warisan takut akan Tuhan, warisan kekekalan itu yang kita terima gitu loh. Ada amin. Nah kalau saudara tidak memikirkan sampai di situ, akan mati nih gereja. Saudara kan nggak pengen kan, bener kan? Cuman jadi museum nanti. Saya percaya Om Rudi pun juga rindu ada generasi-generasi yang memimpin gereja ini. Penting saudara. Makanya dibangkitkan pada pagi hari ini saudara gitu. Bukan berbicara saudara, oh saya sudah tua, wis angel, enggak saudara. Tuhan bisa pakai sampai kapanpun. Katakan amin. Semua bisa dipakai Tuhan. Cuman kembali keputusan hati kita bagaimana. Ya, harus dimuridkan saudara. Saya harap cuman kumpulan-kumpulan orang percaya inilah yang di hari-hari ini perlu dibangkitkan gitu loh. Kalau Anda cuma hanya duduk tiap minggu, rutinitas nanti. Pulang, kalau Anda cuma ingin dengar khotbah bagus, cari pembicara bagus, Anda cuma cari pembicara, saudara. Ya, tapi kalau tujuannya Anda kesini punya sikap hati yang haus dan lapar, ingin didewasan, siapapun yang berbicara di tempat ini, Anda siap didewasakan. Katakan amin. Kita ya lihat ya, di Lukas 13 ayat yang ke-6. Kalau berbicara tentang komunitas sel dan pertumbuhan iman, saya percaya di hari-hari ini firman ini begitu kuat. Saya merenungkan firman ini gitu. Dan wah gitu ya, banyak sesuatu yang Roh Kudus taruh di hati saya, bukakan banyak hal. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudara perhatikan ya, dan saudara ketika baca ini, saudara percaya begini, saudara dan saya itu memang ditentukan berbeda. Katakan berbeda. Berbeda dari dunia ini. Karena di sini dikatakan hanya pohon ara satu-satunya di kebun anggur. Ya Pak ya? Dan dikatakan apa? Dia mencari apa? Buah. Bertumbuh bukan belum tentu berbuah. Berbuah pasti bertumbuh.
Kalau berbicara pertumbuhan, semua bertumbuh. Tapi apakah ada buah di dalamnya? Miliki buah. Katakan buah. Kalau Anda bilang, saya sudah lama Kristen, saudara. Saya sudah 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ada buah nggak didapatinya? Ini loh. Nggak ada buah. Bertumbuh loh. Bertumbuh. Tapi nggak ada buah. Nah, Kristen hari-hari seperti ini kan. Maunya bertumbuh. Ayo bertumbuh. Jangan lupa buah. Ada amin. Nah, buah untuk kehidupan saudara ini loh buah. Makanya saya selalu bilang ketika Anda digencat dalam rumah Tuhan, dipaksa dalam rumah Tuhan, jangan lari dari rumah Tuhan. Roh Kudus paksa engkau supaya engkau berbuah. Katakan amin. Jadi jangan pernah loncat-loncat lah. Tertanam di rumah Tuhan, belajar untuk dididik dan dilatih. Katakan amin. Jadi penting saudara, kalau Anda baca ini, saya juga baca, wah, tidak main-main saudara, tidak main-main. Makanya saya bilang gini, kenapa kau harus ada komunitas sel, kenapa kau harus ada kumpulan orang percaya, supaya Anda dilatih di dalamnya. Supaya Anda berbuah. Pelayanan, tapi kalau tidak ada buah, sama aja. Ada amin? Lanjut ya, ayat 7. Wah, ini ayat 7 malah kalau saudara baca, saya baca juga kalau saudara renungin, sepertinya miris, tapi memang ini yang harus kita hadapi gitu ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. 3 tahun saudara, tambah gede, tambah besar gitu ya. Tapi tidak ada buah. Dikatakan apa sama-sama? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? 3 tahun, sesuatu hal yang gak gampang. Bertumbuh semakin besar, semakin besar gitu ya. Namanya pohon ara, kalau Anda baca, Anda searching di Google, pohonnya memang besar gitu ya. Tapi nggak ada buah. Katakan buah. Katakan buah. Saudara, kenapa kalau saya selalu bilang begini ya? Karena penting begini saudara ya. Kalau saudara hanya bertumbuh tapi tidak berbuah, itu sama aja saudara nggak berfungsi loh. Makanya aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan, kalau tidak ada fungsi, percuma. Saudara dan saya harus berfungsi. Katakan fungsi. Katakan fungsi. Harus. Makanya perlu Anda berfungsi, tidak hanya rutinitas. Jangan terjebak, saya sudah bilang jangan terjebak dalam pelayanan. Kalau terjebak dalam pelayanan Anda tidak berfungsi juga, buat apa? Dikatakan tebanglah saudara, tidak main-main. Makanya penting saudara dan saya memahami bahwa ketika Anda komsel, ketika Anda memiliki kumpulan-kumpulan orang percaya dari satu rumah ke tempat rumah yang lain, Anda dilatih di sana supaya berfungsi. Dilatih apa? Bersaksi, saling peduli, menginjil, mendoakan orang sakit, itu dilatih di dalamnya. Ya Pak ya? Makan-makan bagus gak? Makan-makan bagus gak? Bagus. Tapi yang gemuk jasmanimu tak. Ayo berfungsi kembali saudara. Ada amin? Saya bukan marah-marah ya saudara ya. Tapi memang seperti ini makanya jarang di umum. Ya, di youth saja gitu ya. Ya, memang begini saya, dari dulu begini memang, tapi saya percaya semua saling melengkapi karena kita tubuh Kristus. Ya, jawatan boleh berbeda tapi melengkapi. Saya nggak bisa seperti Om Rudi, nggak bisa. Om Rudi gembala. Ya, jadi memang modelnya pemakainya berbeda, tapi tetap kita melayani dalam satu tubuh Kristus. Makanya saya selalu bilang, saya juga diberi pengertian begini. Kenapa orang hari-hari ini sulit untuk menerima sesuatu yang namanya peringatan?
Padahal peringatan itu menyelamatkan saudara dan saya. Ya Pak ya? Lebih senangnya pengajaran. Pengajaran semakin hari semakin banyak. Anda tiap minggu dicekoki khotbah yang tambah gemuk apa? Pengetahuanmu ini loh, tambah banyak. Ada amin? Ada amin? Peringatan itu penting buat saudara dan saya selamat. Karena memang tertulis di akhir zaman akan banyak muncul ajaran-ajaran. Banyak macam-macam. Kalau saudara tidak siap-siap, saudara tidak berjaga hatimu, saudara tidak menggeluti, tidak menggumuli firman Tuhan. Waduh bahaya saudara. Bahaya. Saudara akan gampang terombang-ambing. Percaya sama saya. Coba buka di Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya meresponi firman ini, saya sempat menggumuli dan saya sempat belajar gitu ya. Kata-kata di sini tulisannya bersama-sama, kalau saya buka arti bahasa Yunaninya itu berbicara pros gitu ya, pros. Bisa diartikan face to face. Jadi ada hubungan di dalamnya. Nah ini penting buat saudara dan saya. Dengan kata lain ketika saudara ada di Komsel, Anda mau bertumbuh iman harus punya hubungan dengan Tuhan. Kata amin. Harus memiliki hubungan koneksi dengan Tuhan. Kayak wifi ya. Wifi itu punya username dan password nggak? Halo? Punya username dan password nggak? Kalau mau terhubungi wifi berarti harus tahu sama username ya kan? Sama, kalau mau terhubung dengan Tuhan dengan berdoa dan baca firman. Saya pernah bilang ya, dan saya coba mengulang kembali ini. Belum tentu orang yang diberkati itu dia mengenal Tuhannya. Karena pengenalan akan Tuhan bukan berbicara tentang berkat. Serius saudara. Tuhan itu mengasihi saudara, saya percaya. Tapi untuk mengenal pribadinya bukan bicara berkat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya sedikit mengulang kembali. Mungkin sudah 2 bulan yang lalu saya sampaikan. Bangsa Israel ketika dibawa keluar sama Tuhan waktu itu dari Mesir, fokus mereka apa? Kalau kita tahu, saya pun sempat memahami gitu ya doktrin ini ya. Berbicara tentang tanah perjanjian. Padahal salah saudara. Kalau saya baca berulang-ulang ya, itu firman Keluaran, dari Kejadian, saya ulang kembali. Tujuannya supaya saudara menyembah. Katakan menyembah. Bukan fokusnya tanah perjanjian. Nah ini salah sebenarnya. Makanya sekarang orang Kristen fokusnya tanah perjanjian, susu dan madu. Seberapa banyak yang sudah tewas di padang gurun. Karena mereka gerutu. Karena mereka apa? Mereka mengeluh. Mana berkat-Mu Tuhan? Tidak mengenal Allahnya. Ada firman-Nya kalau saya mau bukakan. Saya buka sedikit lah ya. Coba kita buka di Bilangan. Bilangan 11 ayat 4. Terima kasih Tuhan. Ya. Memang ini kalau secara perjanjian baru, perjanjian dalam Alkitab TB itu memang agak kasar dikatakan di sini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Tapi ini kan memang posisi firman yang menulis saudara ya. Tapi saya coba mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan orang-orang Israel itu, ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging. Dan orang Israel juga mulai mengeluh. Makanya hari-hari jangan mengeluh. Ada amin. Kalau kanan kirimu semuanya mengalami blessing apapun, Anda jangan mengeluh. Ada amin. Ada amin. Kata mereka, coba ada daging untuk kita. Dari satu ayat ini saya punya kesimpulan begini. Saya mau bilang begini ya. Ada satu masa, saudara dan saya
ketika dipimpin Tuhan, kemauan saudara dan saya harus berhenti. Saya ulang ya. Ada masa di mana saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan, kemauan saudara dan saya harus berhenti. Tetapi hari-hari ini orang Kristen semakin kenal Tuhan, kemauannya makin banyak. Aku minta berkat-Mu Tuhan. Ya Pak ya, aku minta posisiku Tuhan, aku minta jabatanku Tuhan. Minta toh isinya. Jadi hati-hati saudara. Belajar apa yang menjadi kemauanmu diberhentikan, tapi kemauan Tuhan yang jadi. Makanya perlu saudara dan saya bergumul dengan firman saudara. Jangan cuma terima impartasi, didoakan, dinubuatin, tidak masalah, tidak masalah. Tapi you mesti know, Anda harus tahu, kamu harus mewarisi buat anak-anak cucumu nanti. Yaitu kekekalan takut akan Tuhan itu loh. Ada amin? Ada amin? Kita kembali ya. Saudara, berbicara juga tadi masalah untuk hubungan, bicara tentang berdoa dan firman. Saya pernah bagikan kemarin di youth, di bulan lalu. Saya sempat ngomong begini, orang yang berdoa itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berdoa. Kenapa sampai ada kesimpulan seperti ini? Karena orang yang berdoa adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia nggak akan takut kehilangan apapun. Karena dia tahu Tuhan pemilik hidupnya. Nggak akan takut kehilangan, nggak akan takut kehilangan jabatan, nggak akan takut kehilangan popularitas apapun, pelayanan. Karena dia tahu Tuhan yang pemegang hidupnya. Makanya saya katakan orang yang takut Tuhan itu orang yang berdoa. Tapi orang yang berdoa adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan saudara harus tahu, mengasihi Tuhan sama takut akan Tuhan itu beda, saudara. Kalau tadi kita dengar apa pujiannya itu? Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Ya, pengertian ini saya diingatkan bahwa sudah hampir berapa tahun yang lalu saya lupa, tapi dari pengertian kenapa saya bilang mengasihi Tuhan itu berbeda dengan takut akan Tuhan. Waktu saya sempat beberapa kali ikut pelayanan di Cilacap, di Nusa Kambangan. Saya ikut beberapa kali di sana dan ada satu momen saya ingat sekali, saya masuk di satu lapas yang namanya SMS, Super Maximum Security. Itu kalau enggak kepercayaan yang Tuhan berikan enggak bisa saudara. Karena enggak sembarangan bisa masuk situ. Karena isinya adalah pidana-pidana yang ditembak mati. Kalau saudara masih ingat ada kesaksian dari hamba Tuhan Malang ya, Khairul Anwar. Dia kan sempat datang itu ya waktu kondisi ada pidana yang ditembak mati. Saya waktu itu sempat melayani di situ. Tapi dulu memang. Dan kalau Anda tahu gitu ya, berbicara SMS itu tidak sembarangan masuk. Semua harus dilepas dari jam tangan, semuanya. Dan tidak boleh bawa Alkitab. Hanya sudah disediakan maksudnya. Sudah disediakan di sana. Jadi saudara cuma bawa baju, ya sudah sebiasanya jam tangan, handphone, ikat pinggang, lepas semua. Karena super maksimum security. Nah dari situ saya diingatkan begini. Ketika saya ibadah juga ibadah banyak orang-orang asing waktu itu. Ada satu orang asing yang cukup friendly lah dia. Tapi waktu itu memang akibatnya ditembak mati juga. Dia sempat bilang, saya mengasihi Tuhan. Dia kesaksian, saya mengasihi Tuhan. Kalau nggak salah orang Nigeria. Tapi satu hal dari situ saya belajar. Banyak orang ngomong mengasihi Tuhan. Tapi kok akhirnya di penjara. Tapi kok akhirnya melakukan kesalahan. Nah dari sini saya belajar. Bahwa roh takut akan Tuhan sudah tidak ada di hatinya. Mengasihi Tuhan, pasti mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya pagi ini, adakah roh takut akan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Ada amin? Anda bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan, Anda merokok. Anda bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan, tapi Anda masih menipu. Roh takut akan Tuhan itu tidak ada berarti. Jadi saya mau bilang,
Roh takut akan Tuhan hari-hari ini penting, saudara. Ada amin. Loh, serius, Anda jangan terjebak pelayanan toh. Jangan terjebak dengan rutinitas. Kalau tidak ada takut akan Tuhan dalam hidupmu, bahaya hari-hari ini. Saya masih merokok tapi saya gereja, saya kasih persembahan. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa kamu sogok. Saya buat dosa aja nggak peduli orang lain. Nggak bisa, saudara. Makanya perlu pemuritan. Katakan murid. Dari situ saya percaya begini, saudara ya. Kenapa roh takut akan Tuhan hari-hari ini penting? Karena memang hari-hari musuh gereja itu begitu besar gitu ya. Kalau saya lihat juga, saya perhatikan gitu ya. Banyak sekali kalau muncul di media sosial, di sosmed, gereja semakin hari semakin memperlengkapi gitu. Nggak masalah, tapi kuncinya cuma satu, saudara. Kalau saudara mulai relevan dengan dunia, dengan sistem dunia yang ada, tanpa takut akan Tuhan di situ, bahaya. Bahaya, saudara. Saya kan udah bilang tadi dari awal, buat apa jemaat banyak, tapi tidak jadi murid. Buat apa murid, buat apa pelayanan, buat apa segala program, tapi tidak berfungsi. Revival itu apa sih? Bukan masalah Anda jingkrak-jingkrak, enggak, saudara. Revival itu saudara dan saya mengalami perubahan hidup. Itu revival. Nah, generasi saya yakin hari-hari ini dipakai Tuhan. Keluarga muda dipakai Tuhan. Ayo, belajar takut akan Tuhan, belajar mau untuk dididik dalam rumah Tuhan. Ini satu hal yang mungkin kalau bisa dibilang mungkin dalam pikiran saudara terlalu tinggi, enggak lah. Saya percaya enggak terlalu tinggi kalau kita mau praktek. Ada amin. Jadi kalau saudara memang sudah bertumbuh di sini, ayo belajar sekarang berbuah. Orang tua, ayo bawa anak-anaknya, bawa ke ibadah youth. Saya lihat banyak anak muda juga pagi hari ini. Bawa ke youth, bawa mereka ke youth. Belajar mereka takut akan Tuhan. Ada amin. Langsung ya, kita buka lagi di ayat berikutnya, ayat ke-8. Ayat ke-8 bisa dimunculin. Lukas 13 ayat ke-8. Lukas 13, ya. Wah, ini jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara, kalau saudara lihat di sini ya, jawab orang itu, Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur dan penolong. Saudara diberi kesempatan nih, kalau hari ini apa yang saya bagikan dan berbicara di hatimu, itu pribadi Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Anda diberi kesempatan, oh ya, ada kesempatan untuk saya bertumbuh dan berbuah. Ada kesempatan saya untuk dilatih, ada kesempatan saya untuk ditegur, ada kesempatan saya untuk dibentuk dalam rumah Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan ditutup hatimu. Ada amin. Ini diberi kesempatan lagi loh ini. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Masih ada kesempatan, ayo melayani Tuhan. Ada amin? Masih ada kesempatan, ayo melayani Tuhan, saudara. Makanya saya bilang nanti dalam komsel, kalau Anda mau bertumbuh iman, belajar bersaksi, belajar mendoakan, belajar menginjil, apapun, belajar. Nah, komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, itu adalah menjadi satu kesatuan dengan namanya tubuh Kristus. Gitu loh. Apapun kepercayaan Tuhan yang diberikan dalam hidupmu, mungkin Anda dipakai pendoa, Anda dipakai penginjil, dijadiin satu. Makanya dinamakan tubuh Kristus. Amin. Jadi ayo saudara, masih ada waktu, masih ada kesempatan kita melayani Tuhan. Jangan diam. Amin, bangkitkan kembali. Saya percaya generasi-generasi tempat ini, saya percaya akan bangkit kembali. Saya percaya semua yang ada di tempat ini, gereja ini hidup kembali. Saya percaya juga kerinduan kita semua. Ada amin?
Ada amin. Lanjut ya. Sebelumnya coba kita buka di Yohanes 15. Ini berbicara tentang berbuah. Yohanes 15 ayat kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ya, saudara perhatikan kalau saudara tidak berbuah. Saya buka di terjemahan TPT. Ia memelihara cabang-cabang yang terhubung denganku dengan mengangkat cabang-cabang yang tidak berbuah dan memangkas setiap cabang yang berbuah untuk menghasilkan panen yang lebih besar. Kalau dikatakan di situ, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Terjemahan lain bukan dipotong tapi diangkat. Nah, saya buka di terjemahan bahasa Yunani itu bicara aero. Jadi satu tafsiran begini, kalau saudara tidak berbuah, saudara diangkat nih. Saudara nggak berbuah, saudara diangkat, dicabut. Nah, petani anggur pun juga gitu. Kalau saudara dilihat nggak berbuah, dicabut. Nah, saya bilang keselamatan itu enggak keselamatan yang murah, saudara. Saya nggak setuju juga sih kalau dilihat, ya musim anugerah kok. Tapi anugerah kekristenan bukan murahan. Ada amin. Hati-hati dengan hidup saudara dan saya. Serius saudara. Oh, anugerah gampang, buat dosa tetap ke gereja nggak apa-apa kok. Gak ada yang tahu. Satu momen saudara bisa diangkat karena Anda tidak berbuah. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saya tadi pagi ada satu firman, coba ya saya bagian sedikit ya. Buka di Matius, kita agak loncat sedikit gitu ya. Buka di Matius 7 ayat 13 dan 14. Wah, ini saya ketika dapat rema ini, saya semakin untuk mendidik hati saya. Ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Selanjutnya 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya buka di terjemahan NLT, New Living Translation. Kamu dapat masuk kerajaan Allah hanya melalui pintu gerbang yang sempit. Jadi sempit kerajaan Allah itu saudara pintunya. Katakan amin. Sempit, tidak lebar. Saya buka googling sebentar ya. Di Israel sana, saya memang nggak pernah ke sana, gitu ya. Papa, mama saya pernah, Om Rudi juga pernah. Rumah-rumah orang sana kan pintunya kecil-kecil ya Om ya, bener ya. Dan orang masuk harus begini kan, ya. Berarti tidak gampang, perlu penundukan diri dalam kerajaan Allah. Kalau saudara sampai hari ini nggak punya penundukan diri dalam hidupmu, hati-hati saudara. Pintunya itu sempit loh. Jadi tidak main-main, saudara. Saya lanjut ya. Jalan raya menuju neraka itu lebar, dan gerbangnya lebar bagi banyak orang yang memilih jalan itu. Tetapi pintu gerbang kehidupan itu sangat sempit dan jalannya sulit, dan sedikit yang menemukannya. Berarti keselamatan saudara dan saya itu tidak main-main. Saudara dan saya mau nggak mau dipaksa untuk menjadi murid dan berbuah. Itu komunitas sel. Itu fungsinya, itu gereja yang berfungsi. Kita semua harus menghidupi. Ada amin. Kita kembali di Lukas. Ayo kembali di Lukas. Coba kita lihat di ayat 8 lagi ya. Lukas 13 ayat yang ke-8. Di situ ada kalimat ya. Jawab orang itu, saya coba ngulang lagi, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk.
Kata-kata pupuk ini apa? Kotoran. Ya enggak? Pupuk kotoran enggak? Kotoran. Jadi kalau selama hidup Anda mau menjadi murid, kekristenan Anda dikotori, ya Anda siap dengan kerendahan hati. Bukan loncat-loncat ke pintu-pintu lain. Siap dikotori hidup saudara dan saya. Baik itu dengan gesekan, baik itu dengan cacian, tidak masalah, supaya Anda dipaksa bertumbuh dan berbuah. Saya dapat satu rema gini, banyak orang alasan gitu ya kalau ditanya pindah-pindah gereja karena apa? Tidak bertumbuh gerejanya. Gak ada alasan tuh, kenapa pindah? Tidak berbuah. Gak ada pernah seperti itu. Alasannya tidak bertumbuh, enggak saudara. Diganti sekarang, kita berbuah gak? Itu pertanyaan kita pagi hari ini. Kita sudah berbuah enggak? Makanya diberi pupuk. Anda dan saya siap diuji dalam Tuhan. Dalam satu kondisi apapun. Makanya kalau sudah dalam posisi Anda mengalami gesekan dalam rumah Tuhan, miliki pikiran Kristus. Berarti tandanya buah ini harus dipaksa keluar nih. Buah apa? Buah mengasihi. Buah saling apa? Peduli. Kalau Anda sampai hari ini nggak bisa mengampuni, ayo mengampuni. Paksa buahmu untuk keluar di situ. Ada amin. Kalau saudara nggak memiliki pikiran seperti ini, mindset seperti ini, salah saudara. Kalau tadi saudara lihat di posisi Matius 7 ayat 13 dan 14 dikatakan perikopnya jalan yang benar. Kalau hidupmu, kepercayaanmu itu salah, hidupmu pasti salah. Tapi kalau kepercayaanmu benar, pasti hidupmu benar. Ada amin? Jadi tidak gampang saudara. Satu hal saudara dan saya kuncinya cuma satu, ayo. Jangan sampai stuck Anda cuma bertumbuh, tapi berbuah. Di mana wadahnya? Di komsel. Di mana wadahnya? Di rumah Tuhan. Anda akan belajar di situ. Mau Anda nanti ditegur, siap diterima dong. Anda kan dipupuki di situ. Nanti yang tolong siapa? Ya Roh Kudus tadi. Oh iya, aku belajar untuk rendah hati. Oh iya, belajar dibentuk. Saya juga dulu didikannya juga dari komsel. Dari yang cuma 2 orang sama partner saya, sekali ibadah nggak ada yang datang, cuma nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah pakai gitar, ditunggu sampai jam 8, jam 9 nggak ada yang datang. Saya pulang saya nangis sama Tuhan, kok nggak ada yang datang ya? Terus saja besok ibadah lagi, tapi saya belajar nih untuk kunjungi. Akhirnya Tuhan tambah-tambahkan dari anak muda sampai ke level keluarga. Level keluarga juga levelnya beda lagi. Sekali ibadah yang datang 300-400 orang, cuman persekutuan doa. Dan bisa melayani mereka juga kalau nggak Tuhan nggak bisa. Nah tapi saya belajar kembali ketika di Banyuwangi, saya belajar lagi nih. Saya ingat Bro Adrus ada mewarisi generasi nih di bawah ini. Kalau enggak akan mati generasi. Ada amin. Ayat yang ke-9. Terakhir ya. Lukas tadi. Lukas 13. Oke, ayat 9. Bisa ditampilkan. Nah, dikatakan ini, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ayo saya mengajak saudara pada pagi hari ini. Ayo bertumbuh dalam komunitas sel. Siapapun engkau, dari mana basicmu, ayo bertumbuh dalam komunitas sel. Hidupkan kembali, saya percaya akan muncul banyak pahlawan-pahlawan di akhir zaman. Saudara dan saya itu harus terlibat di situ. Dan Yesus tuh senangnya begini saudara ya, tadi saya bilang murid. Dia lebih senang, dia lebih tertarik kepada setiap pribadi yang mau diubahkan seperti dia. Itu pribadi Yesus. Kenapa? Karena dia selalu menampakkan kepada murid. Bukan kepada yang lain, tapi kepada murid. Nah pada hari ini ayo. Dibangkitkan kembali komunitas selnya, belajar untuk berfungsi di dalamnya, berdoa,
baca firman. Sampai pulang rumah yang malas baca firman. Minta Roh Kudus tolong. Semua perlu belajar. Katakan amin. Semua perlu proses. Saya akan tutup, saya minta pemain musik. Kalau saudara pagi hari ini meresponi ini, ayo buka hatimu, siap untuk dikotori, siap untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidupmu. Dan kuncinya cuma satu, jangan hanya bertumbuh tapi berbuah. Katakan amin. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, saya jadi mengerti bahwa kekristenan kita itu tidak main-main, saudara. Kekristenan kita itu bukan dilihat orang, tapi kekristenan itu ketika kita sendiri. Dan saya percaya penyembahan itu juga bukan berbicara orang yang dilawan. Saya jadi belajar bahwa ada satu kisah, pasti saudara tahu kisah ini. Namanya Abraham dan Sarah. Abraham itu berumur 100, Sarah 90. Ketika mereka merindukan satu keturunan, yaitu Ishak, mereka berumur yang sangat panjang. Dan Tuhan beri di situ. Tapi kenapa saya mau bilang ini adalah satu momen, saya mau bilang ini penyembahan sejati. Karena waktu itu Tuhan minta Ishak dan Tuhan memberikan kepada Tuhan. Dan saya percaya penyembahan sejati itu berbicara korban. Berbicara korban. Kalau Anda datang ke rumah Tuhan, bawa korban untuk Tuhan. Bukan meminta, berikan korbanmu. Mungkin sakit hatimu, mungkin kecewamu, mungkin kelemahanmu, sakitmu, bawa di hadapan Tuhan. Mungkin hubungan engkau dan anak, hubungan pernikahanmu, bawa itu di hadapan Tuhan. Itu korban. Nah makanya saya bilang itulah penyembahan sejati. Bukan masalah dilihat, dilawat orang. Nah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari jemaat Tuhan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tutup matamu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Engkau yang hadir pada pagi hari ini, bila apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menyinggung engkau, saya cuma mau bilang saya mengasihi engkau. Yesus mengasihi lebih dari kita. Dia mengasihi kita semua. Peringatan-peringatan itu membuat kita selamat. Siapapun engkau yang hadir di tempat ini, kalau memang Anda rindu kristenanmu cuma begini-begini aja dan Anda mau upgrade, ayo miliki kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Bangun kembali. Jika Anda malas baca firman, Anda malas berdoa, Anda senang dengar khotbah, kembali di posisi awal. Back to the Bible. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau sepertimu Yesus,
Yang mau seperti Yesus, mari angkat suaramu. Oh, sempurnakan selalu dalam segenap jalan. Responi saudara, responi. Memuliakan ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, oh, disempurnakan selalu, oh, yes Lord, yes Lord, memuliakan namamu. Dengan lembut saja, jemaat Tuhan mau. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Syandara rabakara rabaya 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 rabaya. Hirarama syandara rabakara rabaya rabaya rabaya. Hirara rabakara rabaya 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 rabaya. Kararabaya rabasyandara rabakara rabaya rabaya. Oh, sekali lagi ku mau sepertimu Yesus. Oh, mau sepertimu Yesus, disempurnakan, dibentuk, sempurnakan selalu. Sanda kararabaya rabaya, sakararabaya rabaya rabaya rabaya, memuliakan namamu. Saya rindu mendoakan saudara. Saya rindu mendoakan saudara pagi hari ini. Siapapun engkau yang rindu didoakan maju ke depan, saya akan berdoa buat saudara. Bagi yang rindu saja, saya tidak pernah memaksa. Saya cuma bilang kesempatan itu tidak datang dua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Yang rindu saja saya akan doakan. Maju ke depan. Saya percaya Roh Kudus berbicara ketika Anda merespon. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih kita sembah. Oh, yang Anda masih punya sakit hati, jangan malu. Kalau Anda harus mengampuni, mengampunilah. Itu menjadi akar yang pahit nanti. Kalau hubungan Anda dengan suami, hubungan Anda dengan anak, saya rindu mendoakan. Anda datang bukan melihat pembicara, tapi Anda datang karena Anda mau ngalami Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Yes Lord, kararaba kararabasyan. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, ku mau sepertimu. Terima kasih Tuhan. Mau sepertimu Yesus. Oraraba kararaba ya rabaya 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 rabaya. Sempurna memuliakan namamu. Oh, sekali lagi. Oh, come on. Mau sepertimu Yesus, sepertimu sempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan
Bapak, aku berdoa pagi hari ini, biarlah lewat tempat ini, lewat rumahmu ini Tuhan, dibangkitkan generasi-generasi Tuhan yang takut akan Engkau. Dan aku percaya bukan hanya impartasi yang kami cari, tapi kami mewarisi Tuhan, mewarisi takut akan Engkau dari generasi ke generasi. I pray in the name of Jesus, pagi hari ini Tuhan, dari yang muda, dari yang tua, sampai yang terkecil pun dipakai Tuhan. Di dalam namamu Yesus, di dalam namamu Yesus, dalam namamu Yesus. Tuhan, aku percaya pagi hari ini, buat Kristen kami hidup, buat gereja ini hidup, di dalam nama Yesus. Bukan bertumbuh, tapi berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami ya Bapak. Apapun jadi kelemahan dan kekurangan kami, biarlah Tuhan yang menyempurnakan hari demi hari Bapak. Dan kami percaya kami akan pulang dengan satu pembaharuan, dengan satu pola pikir yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan katakan amin.